Selamat pagi semuanya, teman-teman, Bapak dosen dan Ibu guru, teman-teman rekan sejawat di sekolah. Perkenalkan, nama saya adalah Sakti Puji Komiawati. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, tanggal 6 Oktober tahun 2002, hari Kamis, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Nah, ujian kinerja pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan untuk mengajar di kelas saya, di kelas 3 dengan tema benda di sekitarku, subtema wujud benda, pembelajaran yang pertama. Nah, untuk kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih atas semangat yang sudah diberikan dan dukungan bisa terlaksana ujian pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ku ditanya mau jadi apa, tak ada yang menduga. Bukan polisi, dokter, atau tentara. Ayo coba tebaklah. Dia selalu berdiri dan tak pernah berhenti, terus mengajari. Selalu buat tertawa, terkadang juga galak. Ayo tebaklah. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap semua pelajaran. Akan ku basmi, kan ku berantas, dan ku rangkul yang lemah. Ku buat semua menjadi pintar, menjadi juara.
nanti anak-anak diminta untuk mengidentifikasi informasi penting di dalamnya. Apa saja toh? Kenapa? Terus apa yang diharapkan dari informasi tersebut? Nah, nanti ya kita lihat sama-sama. Yang kedua, anak-anak misinya aja melakukan pengamatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini tadi misinya sudah meminta tolong sama anak-anak. Sebelum anak-anak masuk, cari dulu batu, cari dulu daun, cari dulu ranting. Bener apa sih anak-anak? Nah, itu nanti digunakan untuk lihat ya jika ada temannya yang sakit. Ya, alhamdulillah anak-anak belajar. Baca yang keras ya, teman-teman yang lain mendengarkan. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil. Benda, cair, dan gas. Di dapur, saya melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk Informasi penting apa saja yang kamu dapatkan? Silahkan digarisbawahi di sini dulu. Nanti siapa yang sudah menemukan informasi pentingnya bisa tunjuk jari. Dicari bacaannya ya anak-anak, jangan yang lainnya. Bacaan tentang wujud benda. Desi Apriani langsung dibuka bacaan wujud benda. Nah, yaitu dapat, cair, gas, dan ya. Jadi yang ditemukan Atika, informasi pentingnya paling utama di bacaan ini adalah bahwa benda itu memiliki wujud ya anak-anak ya. Wujudnya tadi apa saja anak-anak? Itu menentukan wujud benda yang terdapat dalam gambar dapur Ibu Dayu. Kan ya. Kamu amati dulu gambar dapurnya Ibu Dayu anak-anak, di situ nggak ada. Jadi saya minta anak-anak memperhatikan di PowerPoint-nya dulu. Kalau kamu sudah menemukan jawabannya, silakan nanti didiskusikan dan anak-anak mengisi lembar kerja. termasuk benda padat, minyak termasuk benda cair. Kelompok bintang, asap termasuk benda gas, betul atau tidak? Iya. Betul. Minyak termasuk benda gas, betul atau tidak? Betul. Betul. Air untuk masak termasuk benda cair, betul atau tidak? Betul. Panci termasuk benda padat, betul atau tidak? Betul. Betul. Teko termasuk benda padat, betul atau
benda cair? Ya. Asam termasuk benda gas? Ya. Kecap termasuk benda cair? Ya. Pagi termasuk benda padat? Ya. Betul. Nah, untuk mengidentifikasi, lihat ya, di sekeliling kelas kalian benda apa saja. Nah, misinya tadi juga sudah meminta anak-anak saat bermain di halaman untuk mengumpulkan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Sekarang diidentifikasi benda yang di depan itu. Namanya apa? Termasuk benda apa? Bisa enggak? Benda yang ada di depan kalian dan ditulis di situ ya, termasuk benda apa? Yang ayo ngomong. Yo. Perkenalkan, nama saya Atira Masri Sarin. Saya akan mempresentasikan Mempresentasikan versi. hasil diskusi dalam benda gas. Oke, tepuk tangan berdasarkan Hari ini saya Nadia akan mempresentasikan hasil kelompok Ya. nama benda batu, wujud benda padat, lautan pensil, wujud benda padat, nama benda penghapus, wujud benda padat, nama benda penggaris, wujud benda padat, nama benda ranting, wujud benda padat. Hari ini saya akan mempresentasikan pensil padat, sendok padat, lautan padat, isi botol biru cair. Tepuk tangan. Itu termasuk wujudnya padat, bener apa padat? Betul. Sendok padat. Air minum wujud cair. Betul. Penggaris wujudnya benda padat. Betul. Udara benda gas. Betul. Jadi jawabannya berapa? Tepuk tangan buat kelompok pertama. Benda kelompok bintang. Batu benda padat. Betul. Lautan pensil benda padat. Penghapus termasuk benda padat. Penggaris termasuk benda padat. Ranting termasuk benda padat. Oh, tepuk tangan buat kelompoknya bintang. Semua jawaban kalian berapa anak? Pastinya anak-anak di dalam benaknya anak-anak punya, kok ini bisa dikatakan benda padat ya? Ini kok bisa dikatakan benda cair ya? Ini kok bisa dikatakan benda gas ya? Kenapa? Coba Misia tanya, siapa yang mau jawab ini? Siapa yang mau jawab? Ya aku tahu nih, tapi mau ngasih alasannya. Benda dikatakan benda itu padat apabila benda itu biasanya keras. Pegang batu yang ada di depan anak-anak, keras tidak? Pegang pensil yang di depan anak-anak, keras tidak? Keras. Maka itu sudah termasuk kriteria namanya benda padat. Sifat yang kedua, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Kalau batu yang ada di depannya anak-anak, saya masukkan ke dalam botol minummu, bentuknya masih sama enggak? Masih. Pensil saya masukkan ke dalam botol, bentuknya sama enggak? Coba yang botol yang kosong bisa dibuka botolnya. Terus kamu masukin pensil. Masukkan, nanti bisa dikeluarkan.
Bendanya harus apa itu tadi? Keras. Bentuk dan warnanya tidak berubah. Namun sebetulnya mereka juga bisa diubah anak-anak, tapi dengan perlakuan. Sudah ada. Dari rumahmu yang jaraknya mungkin 600 meter dari sekolah dengan naik sepeda motor, perjalanannya lebih singkat. Nah, sepeda motor itu anak-anak memiliki 3 wujud. Kok bisa nih? Menurutmu mana? Mama kunci kagetnya yang mananya? Bannya ya, terus apa boncengannya? Terus apa yang buat di depan itu apa namanya? Tangnya. Termasuk benda ada. Nah, kegiatannya lagi. Biar ke sepeda motornya bisa jalan, kamu harus beli apa dulu? Bensin. Bensin termasuk benda apa? Dan aja lagi ya anak-anak ya. Edo minggunya ayah dengan motor. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5,3 km. Masih ingat satuan jarak apa saja anak-anak? Rumah Edo ke rumah nenek jaraknya berapa? 2 km. Nah, kalau rumah Edo ke kebun binatang 1.523 meter. Nah, kalau kita ditanya jarak rumah Edo ke rumah nenek itu ada berapa meter? Satuannya kilo jadikan apa dulu? Meter menjadi 5.000. 300 meter tetap 300 meter ya anak, menjadi 5.300. Nah, jadi jarak rumahnya Edo ke rumah nenek itu 5.300. Nah, pertanyaan berikutnya, jarak rumah Edo ke kebun binatang berapa anak-anak? 1.523 meter. Artinya 1.000 itu 1 kilo, 523 meter. Berarti 1 kilo lebihnya 523. Sampai di sini penjelasan misinya bisa dipahami nggak? Iya. Kita kasih tampilan gambar yang lebih jelas ya. Kantor pos, mana kantor posnya? Di atas. Jaraknya berapa? 2 km lebih 850. Sama artinya dengan 2
Dan kelima adalah anak yang membacakan kartu yang diambil temannya. Udah? Pemenangnya adalah siswa yang berhasil mengumpulkan jawaban paling banyak yang benar. Udah? Nah, nih. Sampai siang ini bagaimana perasaanmu? Senang. Materi apakah yang paling Nadia suka? Matematika, menghitung jarak tadi ya? Iya. Terus Nadia, menurutmu yang masih susah untuk dipahami yang mana? Tidak ada, gampang semua ya Nadia. Terus informasi apa yang ingin kamu ketahui selanjutnya Nadia? Oh, matematika tentang jarak tadi ya di perdadakan. Nanti ketua ngomongnya langsung tulis selanjutnya ya. 5 menit aja kamu itu mendekan dia. Benda cair? Terus sanitizer, sabun. Contoh benda gas? Yang berikan energi, yang nilainya tidak cukup bagus, karena yang berikan salah penengah. Belajar agar cerdas dan pintar, kejar cita-cita, gapai di udara, tinggi langit ku gapai. Jangan malas, terus berlatih, tetap tekun dan gigih, agar masa depan mudah ditentukan, jadi apapun bisa. Terbanglah hingga ke angkasa, menuju cakrawala. Jika di antara kau tak dapat tiba, tinggi telah kau pijak. Jadi apapun bisa. Jangan malas, untuk terus berlatih.
udara, terus padat dengan meja. Nomor 2, benda ini sangat mudah kita temukan. Benda ini tidak berwarna. Benda ini merupakan hasil dari fotosintesis. Benda ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Benda ini berwujud gas. Apakah aku? Oksigen. Oksigen. Nomor 3. Nomor 3. Minyak goreng apabila dimasukkan ke dalam botol bentuknya seperti botol. Air putih jika dituangkan ke dalam botol minuman, maka bentuknya seperti botol minuman. Kuah bakso apabila dituangkan dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa satu wujud benda cair adalah kursinya rapi, mejanya